Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif hadzal kitab nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang para wanita-wanita sholihah. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita sholawatan dulu. Nek sengkai zaman sekarang nek anu ora? Apal ora? Banyak wanita berhias diri bagai telanjang, dengan senang hati pamerkan badan. Terus? Katanya oh itu sudah biasa. Katanya oh itu sudah biasa. Monggo selawatan. Salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Tulisannya apa? Hada hadis surah bismil habaib. Fahaza syukru a'tafar tafar rakaib. Al-Ahmad khairi ma rakiban najaib. Monggo. Salatullahi ma lahat kawakib al-Ahmad khairi ma rakiban najaib. Salatullahi ma lahat kawakib al-Ahmad khairi ma rakiban najaib. Al-Ahmad khairi ma rakiban najaib. Alamat ana soleh iku papat, batane mukmin anut ing
syariat kang dihen lisane alus ngendikane kaping mulyakaken ing wong tuane kaping telu asih ing cah ciling-ciling kaping papat ngamal anut ing ilmune kaping papat ngamal anut ing ilmune ping papat ngamal anut ing ilmune monggo sholatullah lahat ala ahmad khairi ma rakiban najaib sholatullahi ma lahat kawakib ala ahmad rakiban najaib ala ahmad khairi ma rakiban najaib tombo ati iku ana limang werna kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu kang soleh kumpulono kaping papat wetengira luwe nono kaping lima wong kang soleh kumpulono sholatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi ma rakiban najaib sholatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi ma rakiban najaib ala ahmad khairi ma rakiban najaib sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Kan adem ayem tentrem ketika kita membaca sholawat nggih. Para wanita-wanita solihah, milih wanita apa perempuan? Perempuan itu berasal dari bahasa Sanskerta puan, pu, dan ada yang mengatakan empu, yang artinya terhormat. Jadi kalau kalian milih perempuan, maka jadilah orang yang terhormat, bisa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, itu namanya perempuan, pelembuan. Kalau wanita, itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, vanita. Vanita. Artinya orang yang diinginkan.
Ini merujuk ke para wanita yang sudah dewasa. Itu yang diinginkan untuk dinikahi oleh para kaum Hawa. Kaum Adam, maksud saya begitu. Kemudian diplesetkan dalam bahasa Jawa ya, menjadi wani ditoto, terus disingkat wanito. Wanito itu wani ditoto. Artinya jika kalian besok, bahkan mulai sekarang ingin menjadi perempuan, harus wani ditoto. Ingin menjadi yang terhormat, maka harus wani ditoto. Ketika sudah bisa ditoto dengan akhlak-akhlak mulia, salah satu akhlakun nisa, akhlak-akhlak seorang wanita perempuan ala Islam via Rasulullah Muhammad SAW, fa insyaallah besok ketika menjadi istri, insyaallah keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu disingkat samaro. Anak-anak yang solihah, kita lanjutkan di halaman 63. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Pangandikan saking Rasul ini ditujukan untuk para kaum Adam, laki-laki. Termasuk saya, ini laki-laki, saya ini laki-laki. Sempurnanya iman seorang mukmin ditandai atau indikatornya adalah bagusnya akhlak. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin kamila atau mukmin yang sempurna, imannya sempurna, itu mau tidak mau harus berakhlakul karimah. Bahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu misi utama beliau diturunkan ke bumi ini, dilahirkan ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang membedakan antara manusia yang sempurna, manusia mukmin yang sempurna dengan yang tidak sempurna itu akhlak. Wong baguse kaya ngopo, ayune uleng-ulengan. Ayu kok uleng-ulengan. Ya ayu moblong-moblong kaya sundul bolong. Saking ayune kebo ngasih gulung nek weruh wong kuwi, misale ta. Tapi kalau tidak punya akhlak, dia derajatnya sama dengan hewan. Karena hewan itu nggak punya akhlak. Delok kono pitik. Pitik sing ora dikurungi kae, umpama diizinkan masuk rumah, langsung cingkrik. Meja cret, ngising sak nggon-nggon. Pitik lho, pitik. Kita kan bukan pitik. Maka harus berakhlak. Apalagi contoh hewan yang tidak punya akhlak. Tikus. Tikus ku apa-apa doyan. Sembarang doyan. Kerambil, roti, kelambi, sabun. Kabeh diganyang. Padahal bukan miliknya. Itu kan tanpa akhlak itu. Insyaallah kita bukan pitik dan kita bukan tikus. Kita ini manusia.
menungso. Nah, jadi sekali lagi indikator iman yang sempurna itu adalah akhlak. Maka ada qaul, adab, akhlak itu di atas ilmu. Adab atau akhlak itu di atas ilmu. Orang yang berilmu tinggi kalau nggak punya akhlak, ya dia akan diremehkan oleh orang lain. Cara Jawane iki ora apa ya? Ora kajen. Ora kajen. Ora kajen itu artinya ora diajeni. Misalnya orang berilmu tinggi, neng nek mlaku ki ndangak. Misalnya ngene lek mlaku, langsung contoh ae ya. Njuk jak salaman ki. Sombong amat. Kata Mandra, sombong amat. Itu pasti cepat atau lambat derajatnya akan turun. Apa? Wa khiyarukum linisaikum. Orang yang terpilih di antara kalian, artinya yang terbaik di antara kalian, wahai kaum laki-laki, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, adalah yang paling baik perlakuan kalian terhadap wanita-wanita yang kalian miliki. Istri, anak perempuan, pembantu perempuan, wanita pertama adalah ibu. Jadi untuk menilai, kamu kan perempuan, ketika mau dilamar atau arep dipacari gitu, arep dipacari, arep disenengi karo wong lanang, kamu lihat bagaimana perlakuannya terhadap perempuan. Pertama didelok, piye dia bersikap terhadap ibunya, bersikap kepada adik perempuannya. Kalau nggak benar, tolak. Kenapa ditolak? Mesti nek sampean sanggup dadi istrine, ya begitulah perlakuannya. Kamu tidak akan dianggap sebagai manusia. Nah, boleh kamu apa jenengane kolektif itu boleh, tapi untuk selektif. Kolektif untuk selektif. Maksudnya piye? Oh, duwe yang akeh, misalnya duwe yang akeh to, sing nyenengi akeh. Oke, tak tampa. Dengan catatan ada batas-batas tertentu, tapi selektif, diseleksi mana yang terbaik. Dan jangan direncanakan kapan-kapan mampir ke rumahnya untuk melihat bagaimana sikapnya terhadap para perempuan. Ngono ceritane ngono kuwi lho. Mudah dipahami ya. Kalau jadi suami memperlakukan istrinya dengan sangat jos gandos, sering menyayangi. Kan kalau suami yang baik itu sering mengecup keningnya ya, keningnya, salim cupika-cupiki, ngeloni. Itu kan bagian dari akhlak terhadap nisa. Hadis berikutnya, An Anasin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Anas mengatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan hatta yufhama anha. Ketika beliau itu ngendika, ya, berkalam, ngendika, ya mbak, ayo ampun guyon. Nek Rasulullah niku pas ngendika, itu seringnya beliau mengulang 3 kali. Sehingga audien atau yang diajak bicara itu bisa memahami yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Dibaleni.
Itu pertanda beliau sangat memperhatikan orang yang diajak bicara. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Ketika beliau berpapasan dengan suatu kaum, seseorang dan kaum itu berarti lebih dari 2, maka beliau mengucapkan salam thalathan 3 kali. Ini kemudian dipraktekkan oleh sebagian dai. Misalnya begini, kamu jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dereng dahar mbah, kok katose lemes. Kula bangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witra yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai hal yang ganjil. Mila kula bangsuli pisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasane ngono kuwi bahasane Pak Kiai Bu Nyai sing nganggo ngono kuwi wis tau krungu ta? Nggih. Kuwi ngamalke hadis piye? Rasulullah nek salam ya ping 3. Tandane apa? Ayo salam itu kan mendoakan keselamatan, mendoakan barokah, betul? Salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya Wajib. fardu kifayah. Nah, seandainya yang tadi yang jawab hanya 1, wis gugur kabeh. Tapi ya kebangetan wong jawab meng sauplik ngono wae to. Dan disunahkan menjawab salam itu minimal podo. Punjuli lebih baik. Misalnya, ya itu sudah menjadi hukum umum ketika memberikan assalamualaikum, len jawab rata-rata waalaikumsalam warahmatullah. Biasanya ngono. Nek arek bak bu padha ya waalaikumsalam gitu. Tapi jika ingin menjadi yang terbaik, jawabannya dilebihi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sing salamane assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh. Misalnya dilebihi gitu akan lebih baik. Inilah Kanjeng Nabi Muhammad itu, ini menunjukkan beliau itu uswatun hasanah dalam hal akhlak. Uswatun hasanah, pribadi yang luhur, yang bisa dicontoh, diterapkan tindak tandukipun, sunah-sunahnya, bahkan dalam hal kalam berbicara. Nek saiki kan oke dijak omong, malah sing dijak omong niku sibuk dolanan HP. Jenengan daleme pundi? Kula nganu nika sing nika lho, sebelah nika lho. Kan ora sopan asline. Dijak omong karo dolanan HP. Niki bukan akhlak Rasulullah. Padahal Rasul itu kalau diajak bicara betul-betul ningklingke. Artinya menunjukkan dia perhatian kepada orang yang bicara itu. Ora ditinggal melingos. Ngono ceritane. Paham toh? Ngono kuwi. Berikutnya hadis ada di halaman 65. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda melalui riwayat Usamah bin Zaid,
Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Setelah aku tiada, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah yang ditimbulkan dari perempuan. Segalanya bisa menjadi fitnah. Harta, tahta, anak, gitu, jabatan, semua bisa menjadi fitnah. Tapi fitnah yang teragung adalah wanita. Orang mungkin tahan digoda dengan harta. Mungkin tahan digoda atau mendapatkan godaan dari anak, ujian. Tahan ujian dari tahta, jabatan. Tapi jarang yang tahan ketika digoda oleh wanita. Menurut nek ra ngantel sama gajal. Yo aja ndik. Aja. Jangan menjadi sumber fitnah. Cukup lihat hal-hal yang telah terjadi. Banyak yang hancur karirnya, hancur nama baiknya gara-gara termakan tergoda oleh fitnah wanita. Fitnah di sini artinya adalah keburukan dari wanita itu. Piye to fitnah wanita itu zaman sekarang? Yang paling ketara, yang paling terlihat dengan jelas adalah masalah aurat. Jelas itu. Satu itu aurat. Di mana-mana sangat mudah ditemukan seorang wanita yang membuka aurat. Bahkan lebih dari yang dibayangkan. Kalau di TikTok, di apa lagi? Instagram, Facebook, sangat mudah mencari jenis wanita yang buka aurat. Bahkan lebih dari yang dibayangkan. Nang bayangane kula misale paling-paling wanine mung buka kudung karo pakaian seksi. Neng saiki wis akeh sing dawani punjul. Ane punjul nang biugo nang video apa kae wis. Wah, kaya ngono. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Yang kedua, wanita itu fitnah dari wanita salah satunya adalah masalah kalam, omongan. Ing dalam gethok tular sebuah informasi, misalnya ada informasi mentah diterima oleh seorang perempuan yang tidak punya filter alias dia sebagai ember borot tidak dimasak dulu padahal informasinya masih mentah, langsung di-share, diomong-omong ke padahal belum tentu benar. Itu juga oke-oke dari mulut ke mulut dan terbanyak adalah wanita. Ngati-hati. Sumber beritane A, tekan wong siji dadi A setengah. Mundak meneh wis tambahi B. Terus mundak-mundak. Itu juga merupakan contoh dari fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang paling baik wanita itu yang bagaimana? Satu yang menutup aurat, yang kedua tidak mudah meneruskan omongan atau informasi yang masih mentah, harus disaring dulu agar tidak menciptakan hoax baru, berita hoax yang akan bisa mempengaruhi image masyarakat. Ngaten ceritane iki. Jadi Kanjeng Nabi wis jelas nang kene, ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kanjeng Nabi ngendika fitnah yang paling berbahaya, sing paling bahayani kuwi saka wong wedok.
kita omong, kita kei bocoran wong sampean wong wedok-wedok. Harapannya kalian sebagai wanita solihah jangan sampai menjadi sumber fitnah itu sendiri. Nah, Masya Allah. Ya Allah Gusti. Ngono kuwi. Bahkan Nabi Adam, kalian masih ingat ceritanya Nabi Adam toh? Itu mangan wa khulti, itu kan mergo dibujuk oleh Siti Hawa. Setan mendatangi Nabi Adam, ora mandi, wegah, ngono langsung tegas. Tapi setan menggoda lewat Siti Hawa. Siti Hawa ganti merayu suaminya, kelepek-kelepek Nabi Adam dan mengikuti. Akhirnya terusir dari surga. Tapi kalau kesalahan Nabi dan Rasul itu pasti ada hikmahnya. Nah, silahkan kembangkan contoh yang lainnya. Betapa banyaknya orang itu yang hancur gara-gara wanita. Hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Sa'id berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Melihat kemungkaran, pertama dawe, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu merubah dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Jika dengan lisan tidak mampu juga, rubahlah dengan hati. Dan merubah dengan hati itu indikator atau tanda lemah imannya. Nah, suatu yang mungkar itu adalah suatu yang tidak baik. Coba berikan contohnya hal yang mungkar itu. Kemungkaran dari temanmu misalnya. Apa contohnya, Mbak? Bohong. Ya, bohong itu mungkar. Ya toh? Ketika temanmu bohong, apa yang kau lakukan? Menasehati. Berarti itu merubah dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu, ya dengan hati. Artinya minimal tidak setuju dengan di dalam hatimu, tidak setuju atas kebohongannya. Tapi dengan hati itu dinilai sebagai orang yang paling lemah imannya. Berarti kalau hatinya ikut setuju terhadap kebohongan, itu sama dengan orang yang tidak punya iman. Setuju terhadap kemungkaran kok. Ya toh? Ini level, hadis ini berlevel. Level pertama yang paling kuat imannya itu yang bisa merubah dengan tangan. Kalau dalam tatanan lembaga, biyadihi ini dimaknai sebagai kekuasaan. Kekuasaan perannya sebagai apa? Wali kelas, dia sangat berkuasa terhadap kelasnya. Kalau wali kelas bisa merubah kemungkaran anak-anak didiknya yang kelas itu, berarti dia telah merubah atas dasar kekuasaannya.
Kepala sekolah kalau bisa menggunakan wewenangnya sebagai kepala sekolah untuk merubah kemungkaran di sekolahnya, itu juga sudah dihitung sebagai orang yang beriman sangat tebal. Nek meneng wae menang ati, aku ora setuju, wis duneke imane lemah. Pemenang setuju berarti tidak punya iman. Apa? Yang paling berat itu jika yang melakukan kemungkaran itu ternyata seniormu, kakak kelas, atau malah gurune. Abot milak ngrubah. Sampeyan weruh gurune rada mungkar sithik lak ngrubah piye? Angel toh? Angel. Angel. Insyaallah, masyaallah. Nah. Ini ada hubungannya dengan ayat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Judulnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkarnya ini hubungannya kali ini hadis niki. Maka ini sangat berat karena nahi mungkar itu ada tantangannya. Kalau amar ma'ruf nggak ada tantangannya. Mangsane maghrib misalnya kancamu ajak, yuk salat jo, itu amar ma'ruf, nggak ada tantangannya. Tapi nahi mungkar, ketika misalnya di depan gerbang sana ana wong main keplek apa remi totoan, berani enggak kamu medek rono terus ngeleke mas mbak wis lek anu lek do main, itu tantangan. Tantangannya apa minimal? Disentak. Wah wedok wani-wani rene. Malah ngono ta. Dilalah kamu wani buka gerbang terus metu. Tantangan kedua apa? Kamu diseret, bisa dilecehkan. Ternyata kono salah sasaran. Dilalah kamu ki ahli bela diri, jago taekwondo, wis abu ireng. Kono cah 5 babat habis oleh sampean. Wah, top, tak acungi jempol 5. Wani berarti. Abot lho kuwi ngono kuwi. Insyaallah, masyaallah. Kiai ya ngono. Nek dong pidato aja-aja itu amar ma'ruf. Kiai akan mendapat tantangan jika ada suatu kemungkaran. Misalnya di masyarakatnya atau misalnya dapat undangan pengajian terus dapat pesanan dari panitianya. Tak Kiai mohon nanti disampaikan orang sini ini cok nganu. Tasih kathah tiyang mabuk, tasih kathah ingkang napa jenengane renten, menjalankan rentenir uang mana. Berani enggak kiainya menyampaikan hal itu, nyeneni masyarakat walaupun tidak secara langsung. Kuwi tantangan nahi mungkar. Tantangannya apa? Paling kok diadang nang dalan. Diadang utawa minimal mobilnya digembosi. Nek nggo pit motore gembosi. Wah, tantangan meneh kuwi. Maka dari hadis ini bisa untuk ukuran seberapa tebal iman kita. Nah, bisa tolak ukur. Dewi arek ngaku-ngaku aku imane kandel tenan lho. Ya gajal diuji nek ana kemungkaran seperti apa tindakannya itu. Nek meng meneng wae ya berarti lemah. Kok malah setuju? Nang Facebook ana kemungkaran malah jempol, like, ora iman. Malah nge-share sisan, min imane min. Insyaallah. Paham ya? Hadis berikutnya. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari mbahnya. Bahwa Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarilah anak-anak kalian dengan sholat. Kon ngajari sholat. Kapan? Ketika mereka berumur 7 tahun. Sampean wis umur piro? 16. Ana sing 14. Ana? Sing 13 ana? 12? Iki piro ke Mbak Rima? 10 ya. Tak longi ora apa-apa. Ben awet cilik. Kalian dulu diajari sholat umur berapa? Masih ingat enggak? Kalau di kampung, di desa, pas cilik cok melu apa pas sholatan mboten? Nah, berarti wis saka cilik alhamdulillah. Sejak SD wis diajari sholat. Bahkan belum sampai 7 tahun sudah ikut pengajian tentang sholat. Itu sangat jos gandos. Berarti desa tenan gitu loh maksudnya. Saiki desa lak rapat desa. Desa wis ilang desane. Banyak budaya-budaya kota, budaya barat yang sudah masuk desa. Sehingga banyak wong desa yang wis ora doyan ngaji meneh. Ngaji ke tekak Iqra juz 6 wis puas langsung wis mandek ra ngaji meneh. Naudzubillah to kowe. Ya ono mending to. Sekatam Quran ping pirang puluh itu. Jadi dhewe kiye kon marai salat marang anak-anake. So nek ndek anak kon marai salat, mengajari salat umur berapa? 7 tahun. Kalian harus bisa ngajari anaknya sendiri. Nek ngajari anake dhewe kok ngece, anake nek diajari mbokne ngece, ya lebokke TPA, TPQ pondok pesantren. Biasane nek karo mbokne bapakne ngece, karo wong liya ora ngece. Nggih napa nggih? Nggih. Ancen ngono. Survei membuktikan bocah cilik niku yang diingat-ingat, yang ditaati Bu Gulu TK, Bu Gulu RA, PAUD. Jale Bu Gulu to, ngono biasane cah cilik iki manut karo bu gurune, nek karo mbokne jan ngecene ra umum. Ayo Bali. Bali wis karo nggo seblare Bali malah jentar melayu. Dilarang kaya dikon. Ya cah cilik ngece ngono, pemene cah lanang to. Aku sing wis pengalaman di anak lanang yo ngece ngono kuwi. Tapi lama-lama nek mambu ngaji, cok di ngajekke ngecenye itu nakalnya lama-lama akan surut hilang. Dan lambat laun menjadi anak solih. Kalau perempuan jadi anak solihah. Wong wedoke nek cah cilik yo ngece, hanya tersembunyi biasanya. Kadang-kadang nyilimpe gitu. Misalnya kon salat, ya mlebu kamar. Neng jebul turun, ada Allahu Akbar, Allah. Sing nang jaba krungu, wah apik kan nek salat. Basan dintip malah kayak turun misalnya. Yang ngecene tersembunyi ngono kuwi di depannya nggih. Ayo pengalaman pribadi ini apa sampean? Ayo. Di konsolat ngono kuwi. Kadang-kadang kon poso ya nggih poso melu sahur, melu buka. Ning ternyata awan-awan ki dolan karo kancane mbuh ngopo? Bocah iki kayane ra ndek ngeleh to. Jebul-jebul ya wis mukah kuwe meneng-meneng nang duwe base camp nang ndi ngono karo kancan-kancane. Jebul masak-masakan. Ya karang cah cilik ya. Tapi lama-lama nek bocah cilik niku kok ngaji, insyaallah tetap kelebon
barang apik niku bisa merubah dirinya menjadi sholih. Kenapa Rasul memerintahkan awal pengajaran sholat itu sejak dini, umur 7 tahun? Karena pada umur itu bocah itu belum terlalu banyak pengaruh dari luar, ya. Dan pas saat-saatnya itu anak umur segitu bisa menerima ajaran-ajaran, contoh-contoh gerakan yang konkret-konkret niku lho sing ketok. Kali niru. Cah umur 7 tahun diajari sholat terus, tapi nek weruh bapakne mbokne ra tau sholat, ya gagal. Asing paling manjur diajari juga ayah dan ibu ikut mencontohkan. Ora tau weruh contoh ya tetep gleleng. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah mereka jika meninggalkan sholat saat umur 10 tahun. Dalam artian pendek, cara gampangnya dipahami, ya pukul ya seblek kuwi. Tapi seblek sayang. Ora nggo alu. What the meaning of alu? Alu sing cok genutu kae ya. Ngerti to? Nyeblek kok alu ya kejet-kejet mati ya. Ini paling ora biting kok apa. Sarung. Tapi ada yang memaknai hadis ini secara maknawiyah. Maksudnya kon mukul itu, mukul bukan berarti harus pakai alat. Pakai mata juga bisa. Bocah kuwi nek ana tanda-tanda sholih karo sholihah dipentelengi wong tua, ngono wis paham. Dik, ngono wis didik, ngono njuk. Melayu wudu gitu. Toh dia seorang kakak, kak, ayo tutuke kak, di ngono wis manut. Ya berarti tidak perlu dipukul. Nek dipentelengi dilokke engko mulut wis manut tidak perlu dipukul. Nang ya ana bocah sing dilokke ngasih lambene mbokne iki miwir. Ngasih lambene kena dikucir ora manut, ya pancen kudu diseblek ya seblek, manute diseblek kuwi. Dan seblekannya itu akan teringat sampai dewasa. Anak itu mengingat-ingatnya bukan diingat sebagai kejahatan, tapi oh betapa perhatiannya orang tua saya terhadap saya. Sampai sebegitunya ketika saya melakukan hal buruk disebleki. Tatu-tatu sithik kan ra apa-apa. Ning saiki iki semenjak ada perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, bahkan wong tua itu juga geraknya terbatas. Nggo njiwit anake kok ana sing nglaporke. Jiwit anake dhewe lho. Padahal jiwitnya seorang ayah kepada anak itu jiwit sayang, gitu. Jiwit sayang. Nggih napa nggih? Kalau antara laki-laki perempuan ngono, itu misalnya nganten anyar, kalau saling cinta jiwitannya pun tidak terasa menyakitkan. Bahkan bilangnya lagi kan gitu. Sampeyan krungu kok ngene iki ya aja wedi duwe anak. Bayangane ya Allah, nek aku duwe anak siji nakal kabeh piye to? Siji nakal kabeh. Ngono kuwi. Kuwi ndek anak lanang karo wedok. Anak sing lanang ki nek do ngramin ya ngungkuli cah 10. Suriwit kae. Ya padha karo aku mbiyen. Aku cilikane ya nyanyi senane nyanyi. Selawat nang ngarep pawon karo nggo semprong ngono selawatan apa nyanyi apa karo blung kan semprong kena tingene ta blung. Cilikanku mbiyen ngono kuwi tak critani. Karo nyanyi nang alas karo nyanyi. Ternyata gedene dadi kori.
Lumayan. Insyaallah. Sampeyan nek pengen yang ngono kuwi teko nyanyi terus ya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan antara mereka dalam papan tidur. Artinya ya nek anake wis gede-gede ya aja mung dikeloni wae. Karena anak itu nek dikeloni terus nalare kurang. Siapa sing sesok kelon nek nang omah ayo dikeloni mbone dikeleki. Kuwi nalare kurang biasa. Turune kuwi lho. Nek meng turun-turun biasa tanda kemesraan sayang ibu terhadap anak gue ya ora apa-apa. Turu seh keloni, kumbahan seh kumbahke. Kadang seh didulang. Ana ta umur cah SMA nek mam seh manja didulang. Seh ana. Kuwi seh SMP ya. Neng ya rada ora luwes sih sampean cara didulang. Ya nek dong pas lara ngono ya panis campur adim ngeleh lapar ditulang. Masya Allah. Nah itu anak-anak yang solih dan solihah. Beberapa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awal tadi adalah tentang kesempurnaan iman seseorang itu ditandai dari akhlaknya. Kemudian akhlak Rasulullah, beliau mencontohkan sangat perhatian terhadap lawan bicara. Kemudian hadis berikutnya itu tentang fitnah yang terbesar adalah dari kaum wanita, kaum perempuan. Terus ada lagi tentang strata level keimanan seorang ditandai dari sikapnya terhadap ketika melihat kemungkaran itu, apakah mampu merubah dengan tangannya, kekuasaannya, atau lisannya, atau malah imannya terendah yaitu tidak setuju dalam hati, atau malah bahkan kontal imannya karena menyetujui kemungkaran. Ini menjadi pemikiran bersama. Dan hadis yang barusan ini adalah ketika kita besok menjadi orang tua, kita disuruh untuk mengajari anak itu tentang sholat. Mulai dari awal rukun-rukun, syarat sah, gerakan-gerakan bacaan itu dikenalkan sejak usia 7 tahun, yaitu usia dini. Gitu. Masalahnya kalau tidak dikenalkan itu nanti akan direbut pengenalannya oleh pihak-pihak lain, oleh lingkungan. Karena tidak disebutkan dengan ngaji, anak nanti mencari kesibukan sendiri. Mungkin sibuk dengan gamenya, sibuk bermain dengan temannya, akhirnya terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Karena ada catur pusat pendidikan atau yang mempengaruhi pendidikan anak itu ada 4. Pertama keluarga, orang tua ya. Terus sekolah, terus teman sebaya, terus masyarakat. Ini yang mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dan kita tahu bahwa madrasah al-ula, ya, madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibu. Madrasatul ula. Anak itu nek sah cilik, mbuh lanang mbuh wedok, cedheke biasane karo ibune. Biasane. Ya tidak jarang juga yang menjadi anak papa, anak bapak, cedheke karo bapakne. Nek ngono kuwi biasane mergone mbokne sing cok ora patek cerewet, mbokne mungkin karir kerep keluar, cedheke karo bapakne. Boleh. Nah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Siap menjadi wanita solihah? Siap. Ayo kita tepuk anak solihah ya. Tepuk anak solihah.
Aku anak solihah, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Kayak TK meneh baleni kurang kompak. Wis turu gugah. Gugah. Tepuk anak solihah. Aku anak solihah, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Kelingan tepuk anak soleh. Enggak wedok kabeh dadi tepuk anak solihah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.